Selamat datang kembali di konten. Natif, Apa itu Natif? ngobrolin acara TV. Good. Di konten Natif kali ini gue pengen ngomong sesuatu yang lagi rame diperbincangkan di dunia TV. Yang gue nggak ngelihatnya di TikTok sih, gue cuma dapat infonya dari platform lain. Terutama gue dapat ini dari portal berita. Jadi mungkin lo yang nge-scroll TikTok, mungkin lo sempat nemuin atau sempat dapat video terkait dengan seorang karyawan Antv yang curhat kalau dia di tim produksi bersama dengan teman-temannya itu di PHK. Kejadian PHK karyawan Antv ini terjadi di tanggal 18 Desember kemarin, dan di tanggal 20 Desember ini video itu viral di media sosial, terutama di TikTok lah ya. Nah, jadi di video itu seorang karyawan dengan akun TikTok yang namanya @bapaknya_bivi ini cerita curhat gitu terkait apa yang terjadi antara dia dan juga teman-teman satu tim produksi di Antv begitu. Jadi tim dari Human Capital Development Antv sendiri mengumpulkan orang-orang ini, termasuk si karyawan yang curhat di TikTok itu, bersama dengan tim produksinya gitu, dikumpulkan, dan tim dari HCD-nya Antv itu memberikan kabar yang kurang mengenakan kepada karyawan-karyawan ini, yang bilang bahwa tim produksi dibubarkan, karyawan-karyawan tersebut akhirnya di PHK. Ya kalimatnya nggak kayak gitu ya, cuman intinya mah mereka diberhentikan. Di curhatan itu ketika mereka dikasih tahu kalau mereka selesai, tugas mereka di dunia produksi Antv sudah selesai, ya akhirnya mereka juga sedih begitu, karena ya di Antv lah tempat mereka belajar banyak hal, tempat di mana mereka mengembangkan skill mereka di dunia produksi begitu. Di konten kali ini gue penasarannya adalah bukan di bagaimana kenapa karyawan ini akhirnya di PHK, nggak kayak gitu, tapi gue penasaran terkait dengan si Antv-nya sendiri. Semenjak 2020 udah lama banget gak nonton Antv. Ya, gue nonton pun cuman sekelebat aja kalau misalkan ada program yang menarik. Tapi selama ini gue nggak pernah nonton karena memang tidak ada acara yang menarik. Karena lo tahu sendiri brandingannya Antv seperti apa sekarang kan. Kalau ngomongin dunia produksi, Antv itu sebenarnya di akhir-akhir bulan atau ya akhir bulan ini itu gue sempat nonton sekelebat ya, di hari Sabtu dan Minggu itu Antv juga masih ngeproduksi program. Ternyata pas gue lihat, ternyata ada 2 program yang diproduksi tim Antv yang tayang Sabtu dan Minggu kemarin, bahkan terakhir itu Sabtu Minggu di bulan November yang lalu gitu. Gue sempat nonton program yang acara yang masak besar itu, yang dibawain sama Bobon Santoso, sama satu lagi acara makan-makan gitu. Gue lupa tuh yang bawa siapa, tapi kayaknya orangnya kayak nggak asing gitu, yang sempat rame gara-gara rumah makan atau usaha tempat makannya itu yang dinilai kotor itu loh. Lo masih ingat gak itu? Ketika gue nonton 2 program ini, terutama yang acara yang makan-makannya itu ya, itu sebenarnya secara gambar, secara kualitas, secara keproduksiannya juga nggak jauh beda dengan program TV dengan tipe yang sejenis begitu. Dan malah menurut gue kayaknya ini juga nggak kalah bagus juga loh. Nggak kalah bagus dibanding dengan program-program seperti Makan Receh maupun Makan Enaknya Net TV gitu. Cuma mungkin setelah 2 program itu diproduksi, ini gue ngelihat dari data rating dan yang lain-lainnya, yang dari Indo TV Trends dan yang lain-lainnya, ternyata kayaknya ya memang 2 program ini tidak memberikan feedback yang baik begitu. Bukan feedback yang baik, maksud gue angka rating yang baik untuk Antv, sehingga mungkin saja tim produksi berhenti karena ketika produksi program ternyata tidak menghasilkan revenue yang baik atau revenue yang oke, atau tidak menghasilkan angka rate yang oke begitu. Parah lagi dengan gue sempat baca berita bahwa ternyata Antv pun juga ada utang juga yang memang udah jatuh tempo, sehingga gue nggak tahu juga ini bener, tapi kembali lagi ini benar atau enggak. Tapi gue sempat baca berita dan artikel gitu, memang ada kata-kata seperti itu.
Cuman gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau misalkan itu beneran terjadi, dan ketika akhirnya Antv memutuskan untuk mengorbankan tim produksinya, menurut gue ya memang harus terjadi begitu. Mengingat Antv sekarang kalau lihat kan dominasi programnya apa? Drama. Drama pun yang produksi bukan Antv, itu pun dari PH lain. Dan Antv cuma nyiarin aja, ya sebagai lembaga yang nyiarin drama-drama itu. Apalagi coba program-program drama India, film-film, yang dimana itu bukan produksi Antv. Jadi ketika akhirnya Antv mengorbankan tim produksi, ya wajar sekali. Kira-kira dari kejadian ini dampaknya buat Antv apa? Ya pastinya kembali lagi program-program yang diproduksi akan jarang ada lagi begitu. Dan bahkan sebenarnya gue udah ngelihat ini udah dari beberapa tahun yang lalu ya gitu, karena melihat performanya Antv yang sebenarnya nggak yang di bawah-bawah banget, karena memang masih ketolong dengan tayangan Indianya, tayangan India yang bahkan jadi core apa ya namanya, jadi intinya atau jadi yang menolong lah untuk Antv begitu, sehingga ya program-program yang diproduksi sama Antv akan jarang banget terlihat, termasuk kayaknya Facebooker pun juga nggak akan ada lagi begitu. Kayaknya terakhir gue nonton Facebooker ya pas puasa kemarin, itu pun juga nggak menarik sama sekali sumpah. Program yang diproduksi Antv tidak akan ada lagi. Tapi semoga ini salah, entah tiba-tiba kepikiran Antv bikin program lagi, tapi mungkin bukan tim produksi yang seperti yang sebelumnya gitu. Mungkin dibikin tim kecil atau gimana, gue nggak tahu juga, ntar mungkin ke depannya. Tapi yang gue pikirkan adalah kalau tim produksinya udah nggak ada, nasib tim newsnya seperti apa. Walaupun sebenarnya tim news pun juga udah nggak terlalu terlihat lagi ya di Antv ya. Cuman ketika gue lihat-lihat lagi, Antv itu masih punya program namanya Cakrawala. Itu tuh program news. Dan gue nggak tahu ini kalau misalkan kejadian PHK tim produksi ini apakah berdampak juga untuk tim newsnya juga gitu. Karena saat gue lihat pun program Cakrawala masih tayang. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa terjadi ke depannya sama Antv. Dan ya Antv untuk sekarang ini Antv hanya bisa berharap dari tayangan-tayangan India dan juga film-film lawas ataupun sinetron-sinetron Indonesia yang diproduksi sama PH-PH yang di sana, bukan tim produksinya Antv. Jadi mereka hanya bergantung dari situ aja untuk bisa tetap mempertahankan eksistensinya. Jadi itu gimana tanggapan kalian terkait dengan apa yang terjadi dengan tim produksi Antv, dan juga mungkin kalian juga bisa akan cerita-cerita selama ini ketika kalian nonton Antv, apa kesan-pesannya, atau kalian punya nostalgia dengan program-program Antv yang mungkin yang membuat lo suka dengan program-program Antv begitu ya. Silahkan kolom komentar gue buka buat kalian. Mantap!